Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimah puji berserta syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya Napak semua? Semoga Napak berada dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Baik, Napak semuanya. Hari ini pelajaran kita peran Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Abu Bakar dan Utsman telah masuk Islam. Beliau menceritakan keislamannya dengan sembunyi-sembunyi. Banyak para saudagar dan teman kerabat beliau yang tertarik dengan Islam, baik dari masyarakat Makkah maupun masyarakat Madinah yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, atau kelompok yang pertama masuk Islam. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Masyarakat kafir Quraisy senantiasa mencemooh, menyiksa, menakut-nakuti kaum As-Sabiqunal Awwalun. Walaupun demikian, mereka tetap sabar dan tabah mempertahankan iman mereka. Allah menjanjikan balasan bagi mereka terdapat dalam firman Allah Surat Al-Waqi'ah ayat 10 sampai ayat 14. Artinya, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang paling didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 10 sampai 14. Utsman bin Affan kemudian menjadi menantu Rasulullah SAW. Beliau dikawinkan dengan putri Rasulullah bernama Ruqayyah. Tekanan kafir Quraisy kepada kaum muslimin semakin keras. Rasulullah memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyi, termasuk Utsman dan istrinya. Kemudian Utsman dan umat Islam diperintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Utsman beserta istrinya ikut berhijrah. Pada masa itu kota Madinah dilanda musim kering. Kemudian Utsman membeli sumur orang Yahudi. Sumur tersebut dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin. Ini salah satu sifat pemurah Utsman bin Affan. Saat terjadinya perang Badar, Utsman bin Affan tidak ikut berperang karena istrinya sedang sakit. Ruqayyah meninggal. Tak lama kemudian Utsman bin Affan dinikahkan dengan anak Rasulullah yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Ummu Kulsum adalah adik Ruqayyah. Para sahabat memandang Utsman bin Affan termasuk orang yang beruntung. Beliau mengawini 2 orang putri Rasulullah. Mereka menjuluki dengan sebutan Zun Nurain, yang artinya pemilik 2 cahaya. Ummu Kulsum juga meninggal pada masa Rasulullah masih hidup. Dari perkawinannya dengan kedua putri Rasulullah, Utsman bin Affan tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat terjadi perperangan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, Utsman bin Affan selalu terlibat. Utsman bin Affan bukan saja menyumbangkan hartanya untuk perjuangan tersebut,
Contoh saja pada saat perang Tabuk antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, beliau menyumbangkan dana yang paling besar. Perang Tabuk terjadi di sebelah barat laut kota Madinah, yaitu di daerah bernama Tabuk. Perang Tabuk terjadi karena pihak kerajaan Romawi ingin menguasai daerah kekuasaan Islam. Dengan demikian, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi daerah tersebut. Waktu itu musim paceklik dan jarak Madinah ke Tabuk amat jauh, lebih kurang 1000 km. Situasi ini dimanfaatkan orang-orang Yahudi untuk menggagalkan seruan Rasulullah SAW. Banyak kaum muslimin yang tergoda dengan ajakan rayuan kaum Yahudi. Kaum Yahudi menyebarkan selebaran. Dalam salah satu surat dalam Al-Quran, Allah menggambarkan situasi tersebut dalam firman Allah, terdapat dalam surah At-Taubah ayat 81 sampai ayat 82. Dalam keadaan demikian, Utsman bin Affan justru sebaliknya. Dia menyumbangkan hartanya. Ia menyumbangkan 1000 dinar dan 100 ekor kuda dan ratusan ekor unta. Kedermawanan ini membuat persiapan perang kaum muslimin menjadi tidak padam. Yang kedua, Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sebelum wafat Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengangkat dewan yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu tugas dewan adalah mengangkat khalifah. Setelah Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan diangkat oleh para pemuka dewan yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan Utsman bin Affan untuk mengucapkan baiat di hadapan masyarakat umum. Utsman bin Affan menjadi khalifah dalam usia 70 tahun pada hari Senin di akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Jadi itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengambil pelajaran dari kisah Utsman bin Affan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.